warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mariatul Fuada dari kelas 12 AKL 1 nomor absen 02. Kali ini saya akan membagikan tutorial penginputan transaksi 5-15 ke dalam Mayop Accounting kasus perusahaan manufaktur rumah komputer. Pertama, kita buka dulu aplikasi Mayop. Buka file yang telah Anda buat sebelumnya. Kali ini kita akan menginputkan transaksi yang kelima, yaitu kartu harga pokok produksi. Di sini ada kartu harga pokok produksi, yaitu hasil dari pembuatan pesanan Tuan Heri sebanyak 1 unit paket komputer Office sejumlah 5.820.000 yang terdiri dari biaya bahan baku 4.680.000, biaya tenaga kerja 80.000 dan biaya bahan penolong 1.060.000. Di sini juga ada dokumen pendukung transaksi nomor 5, yaitu bukti pengeluaran bahan produksi di transaksi nomor 3 tadi. Dan tadi kita sudah masukkan di bagian bukti pengeluaran bahan produksi, yaitu sudah mengakui bahan baku dan bahan penolong. Yang belum kita akui yaitu biaya tenaga kerja, dan kita harus memasukkannya ke dalam aplikasi Mayop. Caranya, klik menu account, pilih record journal entry, masukkan general journal KHPP-01, untuk date-nya kita isi 2 Desember 2020. Memonya, pengakuan biaya tenaga kerja langsung pesanan Tuan Heri. Kalau sudah, karena kita mengakui biaya tenaga kerja langsung dan ini masih dalam kegiatan memproses, berarti harus kita masukkan ke dalam nomor akun 5.300 direct labor cost proses sebesar 80.000. Dan akun tandingannya, karena kita belum membayarkan langsung kepada karyawan, maka harus kita akui sebagai hutang. Klik nomor akun 2.400 expense payable sebesar 80.000. Pastikan out of balance-nya 0. Sebelum kita record, tekan Ctrl R. Di sini akan muncul recap transaction journal, yaitu pengakuan biaya tenaga kerja langsung pesanan Tuan Heri. Jurnalnya direct labor cost proses 80.000, expense payable 80.000. Jika sudah, klik OK, record, cancel. Transaksi yang kelima sudah selesai kita inputkan. Sekarang kita lanjutkan untuk transaksi yang keenam, bukti penerimaan barang jadi dari pesanan Tuan Heri, yaitu paket komputer Office senilai 5.820.000. Di sini juga ada bukti kas keluar yang dibayarkan kepada JNT sebesar 300.000 untuk pembayaran ongkos kirim. Di sini juga ada dokumen pendukung transaksi yang keenam, yaitu pesanan invoice dari marketplace Tokopedia, yaitu pesanan Tuan Heri sebesar 8.660.000. Dan juga ada faktur pajak PPN dari penjualan paket komputer Office sebanyak 7.600.000 dan PPN-nya 10% dari penjualan, yaitu sebesar 760.000.
Di sini juga ada bukti pendukung dari JNT, yaitu proses pengiriman dari rumah komputer tempat kita kepada Tuan Heri yang ada di Jalan Karang Taruna Sidorejo Salatiga dengan biaya 300.000. Dan sekarang kita masukkan pencatatannya ke dalam aplikasi Mayor. Yang pertama, kita harus mengakui persediaan barang jadi terlebih dahulu dengan cara klik inventory, address inventory. Untuk inventory journal number-nya kita isi BPBJ garing 01. Untuk date-nya kita isi 2 Desember 2020. Memonya pengakuan pesanan Tuan Heri yang sudah selesai. Item numbernya PKO, kuantitinya 1, address-nya 0. Setelah itu kita harus mengakuinya lagi. Paket PKO, paket komputer office, mengakui sebesar bahan baku. Untuk amount-nya 4.680.000. Account-nya 5.100. Raw material cost process. Kita akui lagi. PKO mengakui sebesar bahan penolong. Amount-nya 1.060.000. Account-nya 5.200. Factory overhead cost process. Kita akui lagi. PKO mengakui sebesar biaya tenaga kerja langsung. Amount-nya 80.000. Untuk akunnya 5.300 direct labor cost process. Kalau sudah, tekan Ctrl R. Di sini muncul rekap transaction journal, yaitu raw material cost process 4.680.000, factory overhead cost process 1.060.000, direct labor cost process 80.000. Dari ketiga akun yang sudah kita akui tadi, kita akan mengakuinya sebagai finished good inventory, yaitu sejumlah 5.820.000. Jika sudah, klik OK, record. Setelah selesai mengakui persediaan barang jadi, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengakuan untuk transaksi penjualan Tuan Heri, yaitu dengan cara klik sales, enter sales. Pilih bagian register, lalu masuk order. Untuk date-nya kita isi 1 Desember 2020. Di sini sudah ada orderan dari penjualan online Tuan Heri. Klik change invoice, maka secara otomatis akan berubah dari order menjadi invoice. Pastikan tag inklusif tidak tercentang. Untuk terminnya COD. Untuk pembayarannya yaitu kepada penjualan online Tuan Heri Salatiga. Date-nya kita isi 2 Desember 2020. SIP-nya 1, item number-nya PKO, paket komputer office, price-nya 7.600.000, tag-nya VAT. Jadi, kita akan dikenakan pajak sebesar 760.000 dan totalnya 8.360.000. Kalau sudah, sebelum kita record, kita tekan Ctrl R.
Di sini muncul rekap transaction jurnal, yaitu account receivable 7.600.000, account receivable 760.000, sales 7.600.000, paid out 760.000, cost of goods sold 5.820.000, finished good inventory 5.820.000. Kalau sudah, klik OK, record. Yang ketiga, kita akan mencatat bukti kas keluar, yaitu pembayaran kepada JNT. Caranya klik menu banking, spend money. Untuk pay from account-nya, kita ganti cash on hand. Karena pembayarannya di bawah 1 juta, maka akan menggunakan cash on hand. Tag inclusive, kita uncentang. Untuk check number-nya, kita isi BKK-12/2. Date-nya kita isi 2 Desember 2020, amount-nya 300.000. Untuk pay-nya yaitu pembayarannya kepada kurir JNT. Memonya pembayaran ongkir Tuan Heri Salatiga. Kalau sudah, kita akui yang namanya beban ongkir, yaitu akan kita akui sebagai freight paid 52.000 sebesar 300.000. Pastikan out of bar-nya 0. Sebelum kita record, kita tekan Ctrl R. Di sini muncul rekap transaksi, yaitu pembayar ongkir ke Tuan Heri Salatiga dengan jurnal cash on hand pada freight paid sebesar 300.000. Jika sudah, klik OK, record. Klik cancel. Transaksi yang ke-6 sudah selesai, kita inputkan. Kita lanjutkan untuk transaksi yang ke-7. Di sini ada bukti kas keluar yang dilakukan oleh rumah komputer kepada aplikasi Dana sebesar Rp2.1.500 untuk pembelian token listrik. Dan di sini juga dilengkapi dengan bukti pendukungnya atau transfer dananya. Dana itu kita harus memasukkannya ke dalam akun cash in e-wallet karena dana itu berarti uangnya perusahaan yang ada di aplikasi, bukan yang ada di bank atau yang ada di perusahaan. Langkah-langkahnya yaitu pilih menu banking, spend money, pay from account. Dari cash in bank kita ganti menjadi cash in e-wallet. Untuk check number-nya kita isi BKK-12/3. Date-nya 3 Desember 2020. Amount-nya Rp2.1.500. Untuk payer yaitu pembayarannya kepada PT PLN via Dana. Untuk memonya pembelian token listrik. Sekarang kita masukkan jurnalnya. Kita lihat dulu bahwa di dalam transaksi ini ternyata uang yang dikeluarkan sebesar Rp2.1.500 itu terbagi menjadi 2 di aplikasi Dananya, yaitu pengeluarannya sebesar 2 juta dan untuk admin banknya Rp1.500. Sehingga di sini kita harus mengakuinya 6.200. Electricity, water, telepon, and internet expense sebesar 2 juta. Kemudian payment fee sebesar
sebesar Rp1.500. Pastikan out of balance-nya adalah 0. Sebelum kita record, kita tekan Ctrl R. Di sini muncul rekap transaksi jurnal, yaitu cash in e-wallet berkurang di sebelah kredit Rp2.105.000, electricity, water, telepon, and internet expense 2 juta, dan payment fee Rp1.500. Jika sudah, klik OK, record, cancel. Transaksi yang ketujuh sudah selesai kita inputkan. Kita lanjutkan untuk transaksi yang ke-8. Untuk transaksi yang ke-8 ada informasi dari Tokopedia, yaitu pesanan Tuan Heri yang ada di Salatiga sebesar Rp7.600.000 sudah selesai dan dikenakan biaya administrasi dari Tokopedia yaitu 1% sebesar Rp86.600. Di sini juga ada dokumen pendukung dari Tokopedia atas pesanan Tuan Heri tadi. Jadi dengan kata lain, yang akan kita terima dari pesanan Tuan Heri sebesar Rp8.573.400. Kita harus menginputkan jurnalnya. Sebelum menginputkan transaksi untuk poin ke-8, kita harus merubah dulu dari link account, yaitu untuk pengakuan ongkos kirim yang harus kita akui dengan cara klik set up link account, sales account. Untuk free collected tetap I give discount for early payment, kita ganti menjadi payment fee. Rp6.400. Jadi kita harus menambahkan biaya admin e-commerce sebesar 1%-nya yaitu Rp86.600 dan juga harus mengganti pada I access change for late payment, kita ganti menjadi nomor akun 5.2000 yaitu free paid khusus untuk penjualan online. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya, setelah menyesuaikan setup di link account, kita memasukkan penerimaan dari penjualan dari Tokopedia tadi sebesar Rp8.573.400. Kita masukkan untuk pengakuan kas di menu Sales Receive Payment. Untuk deposit to account, kita ganti dari cash in bank, kita ganti menjadi cash in e-wallet karena kita menerima dari Tokopedia. Kita masukkan customer-nya yaitu penjualan online. Untuk date-nya tanggal 3 Desember 2020. Untuk amount receive-nya Rp8.573.400. Untuk payment methodnya kita isi dompet digital. Karena tidak ada, kita buat dengan klik new. Payment method kita isi dengan dompet digital. Method type-nya kita pilih credit card, kemudian klik OK. Payment method kita pilih dompet digital. Untuk memonya yaitu payment penjualan online. Kita masukkan diskonnya sebesar Rp86.600. Sehingga untuk amount atletnya hanya Rp8.273.400. Sehingga untuk finance tanknya ada Rp300.000 dan akan kita akui sebagai ongkos kirimnya. Sebelum kita record, kita tekan Ctrl R. Di sini nanti akan ada pengakuan untuk penjualan online yaitu cash in e-wallet bertambah Rp8.573.400. Ada juga diskon penjualannya yaitu fade out-nya Rp7.000
Rp11.872,73. Ada juga dari penjualan online kita mengakuinya tadi, yaitu sebesar Rp86.600, dan juga ada Freepay-nya sebesar Rp300.000. Perhatikan di sini untuk penjualan online masih ada paid out sebesar Rp7.872,73. Padahal ini adalah sebesar potongan. Jadi seharusnya tidak ada PPN-nya. Jadi untuk menguranginya atau mengenolkan akun paid out-nya, langkahnya yaitu kita klik record terlebih dahulu, kemudian cancel, masuk pada transaksi jurnal. Pada bagian sales, pilih transaksi yang paling terakhir, yaitu tanggal 3 Desember 2020, cari yang penjualan online. Klik tanda panah 2 kali. Ganti teks dari VAT menjadi NT. Kemudian klik OK. Jadi secara otomatis akan merubahnya, dan setelah kita merubahnya maka payment fee tidak akan lagi Rp7.872,73, tapi akan langsung payment fee menjadi Rp86.600 atau sesuai dengan yang tertera di Tokopedia. Kalau sudah, klik close. Transaksi yang ke-8 sudah selesai, Kita lanjutkan untuk transaksi ke-9. Di transaksi 9 ada bukti kas keluar yang dibayarkan dari aplikasi Dana sebesar Rp502.500 karena berasal dari Dana, dan untuk pembayaran tagihan air PDAM bulan November kita harus mengakui ke akun cash in e-wallet. Selain itu, ada juga bukti pendukung dari pembayaran Dana. Ternyata selain membayar air PDAM sebesar Rp500.000, ada biaya adminnya Rp2.500 yang akan kita akui sebagai payment fee. Setelah selesai, kita masukkan ke dalam aplikasi Mayap. Langkahnya, pilih menu banking, spend money. Pay from account kita ganti dari cash in bank, kita ganti menjadi cash in e-wallet karena melalui aplikasi Dana. Untuk checking numbernya BKK garing 12-4. Untuk date-nya 5 Desember 2020. Untuk amount-nya Rp502.500. Pay-nya yaitu pembayarannya kepada PDAM via Dana. Memonya yaitu pembayaran tagihan air. Untuk akunnya, karena kita membayar untuk air, berarti kita akui beban, yaitu untuk nomor akun 6.200, electricity, water, telephone, and internet expense sebesar Rp500.000. Dan dikenakan biaya admin, maka kita harus mencatatnya ke dalam akun 6.400, payment fee sebesar Rp2.500. Pastikan out of balance-nya 0. Sebelum kita record, kita klik Ctrl R. Di sini muncul rekap transaksi, yaitu cash in e-wallet Rp502.500, electricity, water, telephone, and internet expense Rp500.000, payment fee Rp2.500. Klik OK. Setelah itu kita record. Transaksi yang ke-9 sudah selesai, kita inputkan.
Kita lanjutkan untuk transaksi yang ke-10, bukti kas masuk. Di sini bukti kas masuknya ada transaksi, yaitu penerimaan dari pelunasan piutang Rich Komputer tanggal 24 November 2020 sebesar 86.350.000. Di bawahnya juga ada dokumen pendukung bahwa ternyata hutangnya sebesar 78.500.000 dan PPN 10% 7.850.000. Di sini juga ada bukti transfernya. Dan tidak ada potongan maupun denda. Sekarang kita masukkan ke dalam pencatatan Mayop. Pada menu sales, pilih Receive Payment. Pastikan bahwa deposito account cash in bank. Customer, pilih Rich Komputer. Untuk ID-nya kita isi BKM-12/2. Tanggalnya kita isi 5 Desember 2020. Amount receive-nya 86.350.000. Payment method-nya kita pilih transfer bank karena pelunasannya menggunakan transfer bank. Kemudian klik pada amount apply. Pastikan out of balance-nya 0. Sebelum kita record, kita tekan Ctrl R. Di sini ada rekap transaksi, yaitu cash in bank pada account receivable sejumlah 86.350.000. Jika sudah sesuai, klik OK, kemudian record. Dan transaksi yang ke-10 sudah selesai. Kita lanjutkan untuk transaksi yang ke-11. Ada pesanan dari Tuan Ridwan yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Dia memesan satu paket komputer gaming seharga 25.200.000. Dan di sini juga ada biaya kirimnya 350.000 dan PPN-nya 2.520.000. Jadi totalnya ditambah PPN dan biaya kirim adalah 28.070.000. Karena Tuan Ridwan memesan lewat aplikasi Shopee, maka kita harus mencatatnya. Langkahnya yaitu pada menu sales, pilih enter sales. Di sini dari invoice kita ganti menjadi order karena merupakan pesanan. Teks inklusifnya kita centang, customernya kita pilih penjualan online, pastikan terminnya COD. Untuk invoice-nya 65 IZWX, tanggalnya 6 Desember 2020. Siptunya yaitu penjualan online Tuan Ridwan, Klaten. Sipnya 1, item numbernya PKG, paket komputer gaming, price-nya 25.200.000. Totalnya 25.200.000. Pastikan teksnya adalah VAT. Jadi subtotalnya 25.200.000, taxnya 2.520.000 dan total amount-nya 27.720.000. Balance studinya 27.720.000. Kalau sudah, kita tekan Ctrl R. Di sini muncul there is no transaction to recap karena transaksinya masih order, bukan invoice. Kalau sudah, klik record. Input transaksi yang ke-11 sudah selesai. Kita lanjutkan untuk transaksi yang ke-12. Di sini ada bukti pengeluaran bahan produksi, yaitu mulai dari CPU 7 sampai dengan PS yang dipesan Tuan Ridwan tadi, yaitu program komputer gaming dengan total pengeluaran bahan produksi sebesar 19.330.000. Di bawahnya juga ada dokumen pendukung dari pesanan Tuan Ridwan dari marketplace Shopee tadi.
Dan kalau sudah, kita membuat catatan, yaitu mencatat pengeluaran bahan baku. Untuk langkah-langkahnya adalah pilih menu inventory, adjust inventory. Untuk inventory jurnal number-nya kita isi dengan BPBP garing 02. Untuk date-nya 6 Desember 2020. Untuk memonya yaitu pengakuan bahan baku, bahan penolong, pesanan Tuan Ridwan. Kalau sudah, kita masukkan seluruh yang ada di bukti pengeluaran bahan produksi yang akan digunakan untuk pesanan Tuan Ridwan dari CPO 7 sampai dengan PS. Langkah-langkahnya adalah item number CPO 7. Untuk quantity-nya kita tulis -1 karena dia berkurang atau karena dia itu dikeluarkan. Untuk unit cost-nya 3.950.000, amount-nya 3.950.000. Untuk account-nya 5.100 raw material cost process. Selanjutnya SD 512, quantity-nya -2, unit cost-nya 790.000, amount-nya 1.590.000, account-nya 5.100. Sekarang RM8, quantity-nya -2, unit cost-nya 790.000, amount-nya 1.580.000. VG 2060 -1, kalian lanjutkan sampai selesai. Untuk KC account-nya 5.200, factory overhead cost process. Setelah selesai, kita tekan Ctrl R. Di sini muncul rekap transaction jurnal, yaitu raw material cost process 17.910.000, factory overhead cost process 1.420.000, raw material inventory 3.950.000, raw material inventory 1.590.000, raw material inventory 1.580.000, raw material inventory 9.200.000, raw material inventory 90.000, raw material inventory 450.000, raw material inventory 150.000, indirect material inventory 550.000, indirect material inventory 720.000, indirect material inventory 150.000. Jika sudah, klik OK, kemudian record.
Dan transaksi yang ke-12 sudah selesai. Kita lanjutkan untuk transaksi yang ke-13. Di sini ada bukti kas keluar yang dibayarkan kepada Nvidia Indonesia untuk pelunasan hutang dagang tanggal 28 November 2020 sebesar 67.635.000. Di sini juga ada dokumen pendukung, yaitu faktur di Nvidia Indonesia bahwa untuk hutangnya sendiri Rp68.887.500 dan juga ada bukti transfer dari rumah komputer untuk pelunasan hutang kepada Nvidia Indonesia. Karena hutangnya Rp68.887.500, sedangkan rumah komputer membayar Rp67.635.000, jadi akan mendapatkan diskon pembelian yaitu sebesar 2%. Dan sekarang kita masukkan transaksinya ke dalam Mayop. Untuk masuk ke transaksi karena dia pelunasan hutang, caranya yaitu pilih menu purchase, pay bill. Untuk pay from akunnya cash in bank, suppliernya Nvidia Indonesia. Untuk check numbernya kita isi BKK-12/5. Untuk date-nya 6 Desember 2020, amount-nya Rp67.635.000. Dan di sini akan ada status dari transaksi yang kita hutang ke Nvidia Indonesia tanggal 28 November 2020. Dengan mendapatkan diskon, kita isi di sini Rp1.252.500. Diskon di sini setelah dikurangi dengan pajak. Sehingga untuk total amount upletnya Rp67.635.000. Pastikan out of balance-nya adalah 0. Sebelum kita record, kita tekan Ctrl R. Di sini muncul rekap transaksi jurnal, yaitu cash in bank berkurang sebelah kredit sebesar Rp67.635.000, account payable berkurang sebelah debit Rp67.635.000, sedangkan untuk account payable akan berkurang sebesar Rp1.252.500. Kalau sudah, klik OK, kemudian record. Oke, transaksi yang ke-13 sudah selesai kita inputkan. Kita lanjutkan untuk transaksi yang ke-14. Di sini ada kartu harga pokok produksi, yaitu hasil dari pembuatan pesanan 2020, yaitu paket komputer gaming sebanyak 1 unit sejumlah Rp19.400.000 yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp17.910.000, biaya tenaga kerja Rp80.000, dan biaya bahan penolong Rp1.420.000. Dan juga ada pendukungnya, yaitu bukti pengeluaran bahan produksi di transaksi sebelumnya. Dan tadi kita sudah memasukkan di bagian bukti pengeluaran bahan produksi, yaitu sudah mengakui bahan baku dan bahan penolong. Yang belum kita akui adalah biaya tenaga kerja langsung, dan kita harus memasukkannya dalam aplikasi Mayop. Caranya yaitu klik menu account, record journal entry, masukkan general jurnalnya KHPP-02, untuk date-nya 7 Desember 2020, memonya pengakuan biaya tenaga kerja langsung
pesanan Tuan Ridwan. Kalau sudah, karena kita mengakui biaya tenaga kerja langsung, berarti kita harus memasukkannya ke dalam direct labor cost proses. 5.300 sebesar 80.000. Dan untuk akun tandingannya, karena dia belum dibayar, kita harus mengakuinya sebagai expense payable. 2.400 sebesar 80.000 rupiah. Pastikan out of balance-nya adalah 0. Sebelum kita record, kita tekan Ctrl R. Di sini muncul rekap transaksi jurnal, yaitu direct labor cost proses pada expense payable sebesar 80.000. Setelah itu klik OK. Record. Transaksi yang ke-14 sudah selesai kita editkan. Kita lanjutkan untuk transaksi yang ke-15. Bukti penerimaan barang jadi dari pesanan Tuan Ridwan, yaitu paket komputer gaming senilai 19.410.000. Sehingga kita harus mencatat adanya persediaan barang jadi. Di sini juga ada bukti kas keluar, yaitu pembayaran ongkir kepada JNT senilai 350.000. Dan juga ada dokumen pendukung yang dilakukan pesanan Tuan Ridwan tadi, yaitu 1 paket komputer gaming senilai 28.070.000. Ada juga faktur pajaknya senilai 2.520.000. Dan ada juga bukti dari Shopee dan JNT, bukti pengirimannya. Dan sekarang kita masukkan pencatatannya ke dalam aplikasi Mayop. Yang pertama, kita harus mengakui persediaan barang jadi terlebih dahulu dengan cara klik inventory, adjust inventory. Untuk inventory jurnal numbernya kita isi BPBJ-02. Untuk date-nya 7 Desember 2020. Memonya pengakuan pesanan Tuan Ridwan yang sudah selesai. Item numbernya PKG, kuantitinya 1, unit costnya 0. Setelah itu kita akui lagi PKG amount-nya, yaitu mengakui sebesar bahan baku 17.910.000. Untuk akunnya 5.100. Kita akui lagi PKG. Kita mengakui sebesar bahan penolong, yaitu 1.420.000. Akunnya 5.200. Kita mengakui lagi PKG. Kita mengakui sebesar barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 80.000. Akunnya 5.300. Jika sudah, kita tekan Ctrl R. Di sini muncul rekap transaksi bahwa raw material cost proses, faktor overhead proses,
direct labor cost proses akan bernilai 0 dan kita akan mengakuinya sebagai finished good inventory. Kalau sudah, klik OK, kemudian record. Yang kedua, kita akan mencatat sebesar penjualannya, yaitu dengan cara klik sales, enter sales, kemudian tekan sales register yang berada paling pojok kanan bawah, kemudian klik order. Di sini sudah ada orderan dari penjualan online Tuan Ridwan. Kalau sudah, klik change to invoice, maka secara otomatis akan berubah dari order menjadi invoice. Pastikan teks inklusifnya tidak tercentang, terminnya COD. Untuk date-nya kita isi 7 Desember 2020. Sheet-nya 1, item number-nya PKG, paket komputer gaming, list-nya 25.200.000, totalnya 25.200.000. Teksnya VAT. Sehingga untuk subtotalnya 25.200.000, teksnya 2.520.000 dan total amount-nya 27.720.000. Kalau sudah, kita tekan Ctrl R. Kalau sudah sesuai, kita klik OK, kemudian record. Yang ketiga, kita harus mengakui pembayaran ongkir kepada JNT senilai 350.000. Caranya yaitu klik menu banking, spend money. Untuk pay from account-nya, kita ganti dari cash in bank menjadi cash on hand karena sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan rumah komputer. Jika pengeluaran di bawah 1 juta, maka akan menggunakan cash on hand. Untuk cek ke akunnya, BKK-12/6, untuk tanggalnya 7 Desember 2020. Amount-nya 350.000. Untuk pembayarannya yaitu pay kepada kurir JNT. Memonya yaitu pembayaran ongkir ke Tuan Ridwan Klaten. Kalau sudah, kita akui yang namanya beban ongkir akan diakui sebagai FragPay dengan nomor akun 52.000 sebesar 350.000. Pastikan out of balance-nya adalah 0. Sebelum kita record, kita tekan Ctrl R untuk mengeceknya. Di sini muncul rekap transaksi jurnal, yaitu pembayaran ongkir ke Tuan Ridwan, jurnalnya cash on hand pada FragPay sebesar 350.000. Setelah selesai, kita klik OK, kemudian record. Transaksi 15 sudah selesai, kita inputkan. Transaksi 5 sampai 15 sudah selesai. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya.